Okay, welcome back to our online course talking about the sentence structure in English. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya. And today we are going to focus on a sentence that has cause and effect. Ada penyebab, ada akibat. Okay, that's it. Now, let's start the lesson today. Ya, jadi when we are trying to make sentence, kita mau bikin kalimat misalnya. Salah satu cara untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kalimat bahasa Inggris adalah dengan menunjukkan adanya hubungan cause and effect. Ada hubungan sebab and akibat. Ada dua cara. Ya, ini ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Ada dua cara. The first way is by using active sentences. Ya, jadi kita bisa menggunakan kalimat aktif. The other way is by using passive sentence. Jadi silakan nanti dibuka ulang atau tonton ulang video terkait dengan active and passive. Ya, jadi yang pertama adalah kita menggunakan cause and effect dengan menggunakan active sentence. Oke, caranya adalah di bagian depan kita akan menuliskan apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Ya, ini adalah penyebab. Jadi kita tuliskan dulu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah a mixing of all wavelengths, ya. Pencampuran semua gelombang, panjang gelombang. Ini adalah penyebabnya, kita taruh di depan, and then kita akan gunakan kata-kata ini. Causes, results in, produces, and induces. Ini semuanya adalah kata kerja. Dia pakai S karena subjeknya a mixing, pencampuran subjeknya tunggal. Jadi verbnya kita menggunakan S. Nah, seperti ini ya. So, kita akan menggunakan istilah ini. Meaningnya apa? Sama, semuanya artinya adalah menyebabkan atau menghasilkan. A white light, titik. A mixing of all wavelengths causes a white light, or results in a white light, or produces a white light, or induces a white light. Ini adalah kalimat yang menunjukkan sebab dan akibat. Okay, so here we have the active sentence. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau bikin pasif? Sama seperti kemarin, maka a white light-nya kita pindahkan ke depan. Jadilah dia white light is. Remember, kita akan menggunakan kata kerja ketiga, kecuali yang due to. Kecuali yang due to, remember ya. Ini bukan kata kerja. This one is a kind of kata keterangan. So you are saying cost tadi berubah menjadi cost. Lalu kita akan menggunakan by. Ya. Tapi kalau kita menggunakan as a result, kita menggunakan of. Ini khusus untuk a result of, ya. Jadi kalau kata kerja yang lain kita menggunakan by. Jadi white light ini adalah, kalau yang ini tadi penyebabnya duluan, maka ini akibatnya yang kita munculkan duluan. White light is caused by, is due to, is induced by, as a result of, atau as a produced by. Baru di sini kemudian kita sebutkan penyebabnya. Ya, jadi sama dengan materi yang aktif dan pasif kemarin. Hanya saja kita akan fokus ke dalam cause dan effect. Kata-katanya gunakan saja kosakata yang sudah ada di sini. Ya, ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan dalam academic writing yang isinya sudah formal. That's it. Begitulah cara kita membuat kalimat yang mengandung cause dan effect. Jenis yang pertama. Nanti akan ada yang selanjutnya. Ya, jadi ini adalah caranya bisa menggunakan kalimat aktif. Ini dijadikan kata kerja pertama. Kalimat pasif, kata kerja ketiga, kecuali due to dan as a result of. Oke, kita lanjut. Kemudian, ya, cara yang kedua adalah kita akan menggunakan conjunction. Conjunctionnya adalah if, when, atau as. Ya, jadi untuk yang seperti ini, sama seperti yang tadi, kita juga punya dua pola. Jadi pola yang pertama adalah ini, conjunctionnya ini kita taruh di awal. Tapi kalau kita taruh di awal, nanti di tengah-tengah akan ada koma. Nah, yang kedua adalah conjunctionnya kita taruh di tengah-tengah. Nah, ketika dia ditaruh di tengah-tengah, maka tidak akan ada koma, karena conjunctionnya ini menggantikan posisi si koma. Terus cause and effect-nya urutannya bagaimana? Sekarang kita lihat. If, when, atau as ini meaningnya sama, all the wavelengths are mixed, a white light is produced. Maka kalau kita perhatikan, ini adalah yang kita sebut sebagai sebab. Lalu yang setelah komanya ini adalah yang akibatnya. Ya, ini adalah akibat efeknya. Jadi remember, yang menempel dengan conjunction ini, yang menempel dengan conjunction sekali lagi adalah
penyebab. Yang berdiri sendiri ini adalah akibat. Oke, itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita balik, ininya akan kita pindah ke depan. A white light, ini kan, is produced, sama is produced. Baru kita masukkan conjunctionnya, baru kita sambung sepanjangan ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka akibatnya duluan, baru penyebabnya muncul. Dan penyebabnya sekali lagi selalu menempel dengan si ini, dengan si conjunction. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menunjukkan terkait dengan predictions. Maksudnya, sesuatu akan terjadi kalau misalnya sesuatu dilakukan, sesuatu yang lain dilakukan. Misalnya kan kayak gini, a white light is produced, cahaya yang warna putih atau warna terang itu akan terjadi kalau, ya, jadi ini akan terjadi features kalau misalnya yang ininya kita hubungkan. Ya, that's it. Nah, ini terkait dengan prediction, terkait dengan future tense-nya nanti akan dibahas katanya di chapter 12. Tapi yang kita fokuskan adalah kalimat ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat. Jadi yang menempel dengan conjunction ini adalah sebab, akibatnya yang terpisah dengan si conjunction-nya. That's it. Oke, nah ini sekarang kita lihat contohnya. Jadi ada identifying cause and effect. When copper is heated to 1083 degrees Celsius, it melts. Remember, ini nempel kan ya? Ini berarti adalah penyebab. Ini adalah penyebab. Apa yang terjadi kalau ini dilakukan, maka ini akan terjadi. So, ini adalah cause, ini adalah effect. Bolehkah ininya dibalik, ininya di depan? Boleh, dan tidak akan ada koma. Jadi kalimatnya it, kalau di depan kita ganti subjek ya, supaya jelas. Jadi kalimatnya menjadi copper melts when it is heated to 1083 degree Celsius. Itu dia. Kemudian yang nomor 2, changes occur in plants when they absorb energy from the sun. Efeknya adalah changes occur in plants. Banyak perubahan terjadi di tanaman. Apa penyebabnya? Ini dia, when they bla 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 bla. Nah, sisanya silahkan dicoba 3, 4, dan 5. You can try this yourself. Ya, tentukan mana yang cause, mana yang effect. Untuk latihan saja. Ini juga halaman 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan, you can ask me. Silahkan ditanyakan saja. Oke, nah ketika kita melihat kalimat tadi, kan di tengah-tengah ada yang namanya conjunction. Nah, ketika kita menggunakan conjunction, ini misalnya conjunction seperti ini, itu menunjukkan bahwa di depan dan di belakangnya itu ada dua klausa. Jadi ada satu klausa yang ada subject verbnya seperti ini, ada conjunction, ada subject verb lagi. Ya, ada klausa, ada conjunction. Nah, di dalam kalimat itu, kalau dia misalnya ada dua klausa seperti ini, maka ada istilah dependent clause dan independent clause. Ya. Saya langsung ke intinya saja. Ini ada bab, silahkan dibaca nanti. Jadi ada yang namanya dependent clause. Dependent clause adalah klausa yang dia berdiri sendiri. Independent clause itu adalah klausa yang bergantung dengan klausa yang lain. Dan dia sifatnya adalah less important information-nya. Jadi, nah kalau misalnya kita lihat yang seperti ini, human beings cannot live on the moon. Titik misalnya, dia kan sudah selesai tuh kalimatnya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan because there is no air on the water there, kan belum selesai tuh. Itu yang namanya independent clause. Dependent clause, karena kata because there is no air or water there itu sangat tergantung kepada yang di depannya. Kalau yang human beings cannot live on the moon ini tidak ada, maka yang ini akan menjadi kalimat yang gantung atau aneh. Kemudian dilihat dari fungsinya, yang ini kita sampaikan yang utamanya adalah human beings cannot live on the moon. Yang sisanya ini gunanya hanya untuk menjelaskan klausa yang di depan sini. That's it. Jadi selain mininya gantung, fungsinya juga tidak sepenting yang di depan sini. Ini yang katanya less important. Ya, jadi because there is no air or water there, ini hanya menjelaskan kenapa human beings cannot live on the moon. Itu yang menjelaskan kenapa namanya subordination, karena pasti ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Dan untuk cara mengingatnya, mana yang lebih penting, itu adalah yang independent clause. Mana yang
kurang penting itu yang adalah yang adalah yang dependent clause. Saya ulangi, mana yang lebih penting itu adalah yang independent, dia bisa berdiri sendiri. Mana yang kurang penting karena sifatnya hanya penjelas, yang dependent alias tergantung clause-nya. Ini dia ya. That's it. Itu ada yang namanya dependent, ada yang namanya independent. Dan ini berlaku kalau misalnya kita menggunakan yang because ini, atau kalau kita menggunakan yang ini tadi. Ya, di antara dua ini ada yang dependent, ada yang independent. Mana yang penting? A white light is produced. Ini adalah independent clause-nya. Mana yang bergantung? Yang ini yang namanya dependent clause. Di balik posisinya tetap sama. Ini adalah yang independent clause yang utama, yang penting. Ini adalah yang dependent clause alias penjelas yang di depan saja. That's it. Okay. Nah, sekarang di sini ada contohnya, recognizing subordination. No one was killed because the avalanche occurred at night. Tidak ada yang terbunuh karena terjadinya salju longsor pada malam hari. Mana yang utama? No one was killed. Ini yang namanya independent clause. Because the avalanche occurred last night, ini yang namanya dependent clause ya, karena meaningnya bergantung pada yang di depan dan gunanya adalah untuk menjelaskan yang di depan sini. Terus kalau ada koma berarti yang dependent clause-nya ada di depan. Ciri-cirinya dimulai dengan kata ini, iron becomes rust resistant. Ini adalah info utamanya. Ya, penjelasannya kapan itu terjadi? When silicon is added to iron. Ya, begitu juga dengan soal yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Oke, silahkan dicoba sendiri sebagai latihan. Nanti kalau ada pertanyaan, you can ask me. Silahkan ditanyakan saja. That's it, our lesson for today. Thank you for watching. Ya, remember, sekali kalau ada pertanyaan, silahkan ask me. Open for everyone. So I think that's all for today. Good luck and see you again.